Jadi udah dikeker tuh di kampung ini yang kaya si A, si B, sampai si J. Terus abis J itu miskin semua ternyata. Semua cerita misteri pastinya nggak akan bisa diukur oleh nalar kita. Gue Abu, welcome back to my channel. Di luar dulur gak habis pikir. Hari ini gue mau bahas tentang pesugihan, men. Pesugihan ini pelik banget. Banyak orang yang mau kaya tapi nggak mau kerja. Aduh, lu mau kaya nggak mau kerja, gila kali. Allah Akbar. Gua sampai mikir nih ada orang melakukan hal-hal ini nih, ya kan? Yang buat saya tolol adalah ini nama-namanya agak lucu, ya kan? Nama-nama dari nama-nama binatang sampai nama-nama legendaris zaman dulu. Yang awal saya akan bahas tuyul dan babi ngepet. Ini tuyulnya agak tolol sebenarnya. Di episode sebelumnya saya ngebahas tuyul ketipu. Tuyul bego. Aduh. Jadi yang sering kita dengar juga, tuyul ini ternyata dia siapa yang pegang botol itu atau pegang wadahnya dia itu menjadi tuannya. Gitu, bro. Jadi si tuyul-tuyul ini yang kecil-kecil dan imut ini itu ada medianya dia botol sekitar botol mineral water yang tanggung. Kaca nih bro ya? Ada yang kaca, ada yang nggak kaca, Pak. Tergantung dukunnya bonafit apa enggak, bos. Sebenarnya tergantung dukunnya bonafit apa enggak. Kalau dukun-dukunnya cukup, ya udah botol mineral water yang biasa doang gitu. Plastik itu juga. Plastik bisa, Pak. Gua nggak ngerti gimana cara dia masukin. Jadi spesies ini medianya sebagai anak-anak, dan itu adalah anak-anak para jin sebenarnya. Jadi setan kalian perbudak. Kalian brengsek. Manusia ini sumpah gila, bro. Jadi si tuyul ini sosoknya begitu lu buka nih untuk melakukan aksinya, lu buka tak plung gitu, itu bentuknya kayak Gollum, kayak Gollumnya Lord of the Ring ya. Piccolo, Gollum tuh hampir mirip. Kalau Piccolo yang dewasa ya, itu udah jadi dewasa. Jadi Piccolo itu dia dibebet atasnya tuh kayak Sunan. Iya, pakai sorban. Mukanya hampir mirip sama dua sosok itu. Itu dia punya kuping yang tinggi, agak runcing, sama giginya bukan caling ya, tapi kayak gondrong gitu giginya. Dan bukan tonggos, tapi kayak emang gigi, ya namanya siluman, bro. Nggak ada dentis di situ, nggak ada dokter gigi, men. Iya, nggak ada vinil gitu, kawat, nggak ada. Iya, repot kalau bolong tuh giginya. Kalau bolong namanya anak-anak kan suka makan permen ya. Ya itu gimana tulisannya tuh kalau dia bolong, kalau nggak ada dentis. Nah, si tuyul ini terbagi dua kategori dari narsum saya yang kemarin. Itu yang popoknya warna merah sama popoknya warna putih, ya kan. Merah itu bertanda apa sih? Nah, itu sebagai misteri karena narsum kita bukan pelaku pesugihan itu, tapi
pelaku membohongi pesugihan-pesugihan tolol itu. Pesugihan tolol itu adalah, aduh, nggak habis pikir kita juga, nggak habis pikir lah pokoknya. Jadi si tuyul itu yang popok yang putih itu dia cuma bisa bawa selembar, Pak. Dengan metode dia bolak-balik. Selembar uang bolak-balik. Terus kalau yang popoknya merah itu dia bisa gepokan. Nah sebenarnya gue lagi mau mutusin adalah ini kayak bendera negara kita nih, merah putih. Ini maksudnya gimana nih tuyul? Padahal tuh tuyul dari tahun 18 sekian sampai 19 sekian dideklar menjadi tuyul untuk pesugihan di tahun 19. Jadi tuyul ini punya mitos adalah mengangkat keresahan kesenjangan sosial. Ini agak lucu sebenarnya. Jadi para budak di zaman era dulu itu melihat orang kaya atau teknokrat dan lain-lain itu pasti melihara tuyul. Itu padahal itu pemikiran tolol yang mereka doang aja. Sirik sebenarnya, bos. Iya nggak? Lihat orang kaya, wah melihara tuyul nih. Nih tuyul yang goblok, apa nih manusia ini yang sirik dan goblok ya kan? Tapi dengan era kalau nggak salah 1902 atau 1923 gitu saya lupa, itu sudah dideklar bahwa tuyul itu menjadi mediasi untuk pesugihan menuju kekayaan. Sekarang logika nih teman-teman nih, logika. Kalian miara tuyul yang putih nih, popok putih, dia bolak-balik ngambil duit nih, katanya mengambil duitnya bilangan yang terbesar, ya kan? Tapi briefingnya gimana sama tuyul? Bro, yul, lo ngambil duit yang paling gede ya, bilangannya, bukan ukurannya, ya kan? Ukurannya yang paling gede. Ntar lo jalan bolak-balik lagi nggak apa-apa. Ternyata dia jalan ke satu tempat A ke tempat B misalnya, itu dia cuma set gitu doang. Tapi kalau logika gue adalah cepet juga sebenarnya kalau dia nggak jalan kaki ya. Tapi banyak kamera yang tertangkap tuyul-tuyul itu ke capture jalan kaki si tuyul itu. Jadi udah dikeker tuh di kampung ini yang kaya si A, si B sampai si J. Terus abis J itu miskin semua ternyata. A sampai J doang kecil ya, kampungnya gede, J sampai Z miskin semuanya. Itu jadi dia datang, dia harus ngambil fisik bos. Dia ngambil fisik secara goib, ngambil, jalan lagi, hilang, ternyata dia kayak film yang muncul gitu. Kalau merah tuh yang merah, lu tinggal masukin ibaratnya gini. Kalau gue punya pikiran bulus, lu bayar utang, lu punya utang sama siapa si J misalnya, bayar utang nih 100 juta, jeder gitu. Bro, ambil besok duitnya. Bisa aja men. Yul, ambil duitnya, paling duit lu balik lagi gitu ya kan. Lu gak usah punya aja-aja, apa duit lu balik lagi men. Miara tuyul kecil, tolol itu doang sebenarnya. Nah, lucunya adalah ini yang jual tuyul itu ternyata nggak boleh kaya, bro. Nggak boleh kaya. Nggak boleh kaya. Ibaratnya sebenarnya ini bagus juga kayak Pak Mali kalau misalnya tukang somai makan somainya sendiri, makanya kalau tukang somai sama tukang bakso lagi hadap-hadapan nih. Barter tuh. Karena mereka punya ajian masing-masing tuh, yakin gua. Lo makan punya gue, iya. Sendokan ketiga jangan ditelan ya. Bakal dibuang. Ya kan? Nah ternyata mereka pun seperti itu. Jadi kalau misalnya kita mau lebih smart lagi, ini narsum episode yang sebelumnya itu lebih smart banget. Dia mengkecoh bahwa mental si anak kecil itu bisa
traction sama suatu hal. Contohnya kemarin sate kuya, ya kan, sate kuya dari pengasapan sampai ditekan ke baranya, itu berpengaruh gitu untuk narik si tuyul. Nah, logika dasar adalah kenapa pas si tuyul narik itu, kalau tuyulnya nggak bawa duit. Iya, kalau gagal gitu ya. Kalau gagal, tuyulnya nggak bawa duit tuh bos, datang doang set. Kan ya kalau kalian nonton ya kemarin, si S sama si N kan kode cuma gitu ya. Kalau dia nggak bawa duit, kode juga gitu kan ya. Nggak boleh takut ya kan depan tuyul, gitu dong. Agak tolol sebenarnya. Tapi ini jadi polemik juga. Kenapa orang-orang ini melakukan hal itu? Karena memang kesalahan atau fraud di pekerjaan mereka kecil. Karena dia yang berhadapan dengan makhluk astral atau makhluk goib gitu. Mereka secara mental udah cukup kuat nih ngelihat sosok si tuyul itu seperti itu gitu. Mungkin kalau misalnya di sini ada yang melakukan pesugihan, komen cuman kodenya titik aja, titik, nanti kita akan hubungin lagi gitu. Kodenya titik ya, titik ya, pokoknya titik. Orang ngomong banyak titik, itu pesugihan. Biasanya kan kalau chat kan cekak langsung nih, titiknya banyak amat nih, kalau pesugihan nih. Pak, saya mau ikut klaim saya, boleh ikut. Oh, kita undang dulu. Oh iya, undang dong, kita datengin. Kalau di sini nggak pakai buremen, nggak pakai tong sampah. Pakai tong sampah aja. Iya, pakai tong sampah lu ngomong deh. Iya. Bukan menghina, bukan gimana, cuman kita mau mengedukasi bahwa lo datang ke sebuah media yang dimana lo menyampaikan informasi, terus muka lo mau diburem-buremin. Kasian editor gua, kasian. Mendingan tuh orang buka taruh tempat sampah, ceklek, udah selesai itu. Nah, itu sih tuyul. Gue mau setelah tuyul, gue mau bahas soal babi ngepet. Ini bukan konyol, ini udah konyol, goblok. Kalau tuyul masih sosok itu masih tolol ya. Kalau udah goblok udah kacau. Kacau. Sejarahnya gimana dulu? Jadi sejarahnya si babi ngepet itu ternyata lu punya perjanjian sama siluman babi, Pak. Siluman babi. Jadi kalau di kita research, kita cari informasi bahwa si pelaku pesugihan ini dia datang ke Gunung Kawi yang disinyalir gunung ini memiliki banyak metode untuk pesugihan, pengasihan, pengapalah semua deh. Datang si orang pelaku pesugihan ini, dia datang ke kuncen, oke, semua udah beres nih, kembang ini wah ya apa segala macem lah sajian itu. Nah, ini dia lucunya, kalau misalnya teman-teman ada yang jual sajian komen kodenya cuma koma ya, komen kodenya koma, yang jual sajian ya, yang jual sajian, kalian yang jual sajian kodenya koma. Oke, komen di kita, ya kan, komen di kita, koma, banyakin komanya aja, nggak apa-apa. Kita beli, enggak. Cuman kita akan undang, gitu. Jadi media-media apa aja yang bisa untuk kayak penarikan uang, media untuk penyembuhan, media pengasihan, media pesugihan untuk kita undang. Apa sih metode-metodenya mereka? Kita perlu tahu knowledge-nya juga dong, ya kan? Biar kita nggak salah, kita taruh pelakunya nih.
Ini gunanya untuk ini gitu. Ngeri gitu. Ih, sadis ini orang lumayan goblok. Mereka semua mau instan. Makan mie instan. Udah gitu, nah babi ngepet ini begitu kita datang ke Kuncen, itu si Kuncen bisa mutusin, oke, next stepnya kamu bisa ketemu sama siluman babi itu. Ya, udah, si pelaku ini udah diem aja tuh, karena bertemu sama makhluk-makhluk seperti itu ternyata ada irisan waktu. Irisan waktu itu menjelang malam atau sebelum pagi. Jadi konteksnya adalah semua konsep dari matahari ini berperan penting untuk mereka untuk berinteraksi sama kita sebenarnya itu. Jadi mereka disuruhlah untuk jam 12 malam. Gitu. Jam 12 malam. Serem tuh. Padahal kalau di klub lagi gak ada sebenarnya bro. Ajib ya, lu doang yang milih jam 12 ke Gundung ya, goblok. Udah tuh, habis itu si pelaku pesugihan ini ketemulah sama si siluman itu. Siluman itu cuma oh, ini bukan tuyul, bukan tuyul. Jadi cuma oke. Ya deh. Perjanjian itu dimulai setelah si pelaku pesugihan ini memakan kotorannya si siluman babi ini. Dimakan kotorannya. Karena mau pas ternyata kamu harus makan kotorannya dia. Oke. Jadi si pelakunya dingin si siluman babi sampai dia keluar kotoran. Itu agak goblok. Banget tuh bro. Iyalah. Aturan begitu, oke saya mau, langsung ada piring itu tereng gitu. Ya, ternyata dia harus ngikutin. Waduh. Begitu kotorannya keluar, dia makan lahap. Wah. Kata si babi, itu bukan punya gua. Salah makan. Harus siluman monyet lewat. Terus jadi binatang biasa atau binatang buas, binatang lah, itu suka menjadi kambing hitam para pembuat nama dari pesugihan ini gitu. Jadi kayak ada babi ngepet, terus ada monyet penglaris, itu udah, terus buaya putih, waduh macem-macem lah. Padahal medianya mah sama-sama aja. Cuman namanya beda-bedain, jadi beda daerah beda nama. Tapi kalau babi ngepet ini, dia kalau di deretan artis tuh kayak Tom Cruise ya. Jadi dia nggak tergantikan. Dia nggak bisa tergantikan ya. Jadi terus aja, wah, babi ngepet luar biasa kamu. Kamu nggak dapat royalti, tapi kamu disuruh sebut-sebut terus. Terus medianya si babi ngepet itu, perjanjiannya sudah tertera adalah si Kuncen itu mengasih ke pelaku ini adalah kantong hitam goib. Jadi kantong hitam ini untuk apa nih? Untuk dia berubah menjadi si babi ngepet. Melakukan aksi babi ngepet ini agak lumayan lucu-lucu tolol. Ya, tetap teamwork ini harus dibangun ya. Teamwork ini harus dibangun. Si pelaku atau si tuan itu dia harus punya asisten. Ngeri ya? Jadi nggak hanya menteri dan presiden doang punya asisten, dia pun punya. Jadi hey kalian menteri-menteri dan presiden di luar sana, yang punya asisten bukan kalian doang, yang punya pesugihan juga punya gitu. Dan si pelaku ini harus menyediakan satu kembang-kembang, terus jajanan pasar, terus dan yang paling
signifikannya kalau dia mau mendapatkan hasil yang bagus, dia harus ada darah ayam cemani. Ya kan? Darah ayam cemani itu katanya warna hitam. Tapi namanya darah kan merah ya, agak merah-merah gitu. Tapi kalau darah cemani itu cenderung begitu pas udah di wadah tuh hitam dia. Hitam karena kulit, kuku, mata itu hitam semua, Pak. Hitam semua. Kalau nggak hitam, darahnya berarti itu ayam. Kalau merah tuh berarti nggak suka masuk sekolah tuh dia. Merah ya. Kok nggak ada merahnya nih? Ada merahnya nih, kayak rapat ya, Pak. Udah, si asistennya ini, si pelaku sama asisten itu harus menyiapkan itu semua. Dan ada wadah baskom berisi air dan di tengah-tengahnya ada lilin yang menyala. Ngeri. Dan kita nggak tahu nih, gunanya lilin menyala itu ternyata adalah nyawa si tuan atau pelakunya ini melakukan aksinya. Jadi begitu pas yang ditambahin set gitu ya, dia mau berubah dimasuknya slak gitu, blup jadi babi. Jadi mitos kenapa namanya babi ngepet adalah babi ini jalannya kan nunduk ya. Iya. Karena dia malu dia babi ya. Iya. Kalau dia sombong, kalau lain sombong amat lu. Udah tahu babi sombong lagi. Ya kan? Dan kan kalau babi hutan tuh jalannya kan cepet ya, Pak. Jadi dia memitoskan dengan jalannya babi itu memang cepat. Jadi, nah tracking jalan babi itu dia udah nge-tracking tuh set, ketemu sudut langsung belok, ketemu tatapan langsung belok lagi cari dimensi kosong gitu. Jadi kalau kalian mau mencari babi ngepet itu gampang. Ini gampang, tapi bukan untuk ditiru, dicontoh, ini cuma hiburan semata dan edukasi aja. Begitu si pelaku ini menjadi babi, jebret jadi nih set. Udah dituju nih kampung ini, orang kayaknya A sampai C sampai Z, berarti miskin. Dia pindah kampung lah. Cuma A sampai C doang nih, yang lain pada miskin. Dia tuh masuk kain hitam itu, kain ajaib itu, jadi babi. Udah jadi babi. Ternyata si lampu atau lilin yang ada di baskom itu, kalau dia udah sekiranya mau mati, itu berarti ada sesuatu hal yang krusial, itu bisa terjadi membahayakan si pelaku pesugihan ini. Jadi either dia ketangkep atau dia udah diubur-ubur warga, atau poinnya adalah dia udah ketahuan. Tuh apinya udah gitu. Nah, kalau misalnya si asisten ini lalai untuk niup, kalau dia ditiup mati, aja mati ya, itu dia akan jadi manusia. Dia berubah menjadi manusia untuk biar gampang kaburnya, atau kalau dia mati sendiri, gitu ya. Kalau dia mati sendiri, berarti nyawanya sudah selesai. Berarti dia ketangkep dan itu sampai disembelih dan dianiaya lah si babi ini. Berarti itu mati dengan sendirinya apinya. Jadi dia bukan kayak obor pon atau obor Asian Games ya. Dia bisa mati gitu. Jadi asisten ini nggak boleh lalai, nggak boleh ngantuk. Dia kalau nggak salah gado kopi. Gado kopi. Gado kopi, iya. Asam lambung. Sebulan asam lambung. Begitu dia pulang nih, kalau dia udah melakukan aksinya, dia pulang, saat nyampe ke rumahnya, cep gitu, itu ditiup nih sama si asisten, gitu kan, tiup, jadi nih orang. Nah, uang dan emas itu bisa kalian dapat itu di kantong hitaman. Tadi langsung ya. Kantong hitam kan banyak perdebatan, oh itu ada di baskomnya, ada di ini, enggak, ternyata di kantong hitam itu.
mereka itu tidak bisa ngincer perbankan, bank gitu-gitu nggak bisa dia harus rumah. Jadi konsepnya cuma digesekin badannya tuh babi ke rumah, jebret gitu ya, ngek ngok 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 gitu ya, ngok 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 ngok. Habis itu semua langsung ke tempat. Ya, hancur ya, goblok. Itu babi lapar. itu kisah tentang babi ngepet. Ada 2 kisah lagi, itu Nyi Blorong sama Puspo Cempoko. Nah, 2 ini sebenarnya similar. Sebelum saya cerita, sebentar, saya mau ke kamar mandi dulu.